pas-pasan, nyaris nggak ada superstar, nggak bisa dibilang. Kalau Bang Pamungkas dia taruh di bench. Tapi kita hampir menahan seri. Hanya kecolongan sekali aja kan yang membuat kita harusnya akhirnya jadi kalah. Tapi kita mesti kasih apresiasi lebih lah untuk Neil Maizar ini. Baik, kita lihat pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Ini dia pertandingan perdana dari Grup C Piala Gubernur Kaltim 2016. Kita lihat di sini Bro Andi kedua ke-11 sudah bersiap-siap memasuki lapangan dari Stadion Persiba Balikpapan. Bro Andi, apakah faktor tuan rumah bisa menjadi faktor plus bagi tim asuhan dari Edward Chong? Nggak bisa juga dibilang tuan rumah ini. Oh, ini bertanding di Balikpapan ya? Oh ya, bisa dibilang tuan rumah, tapi kita menunggu apakah animo penonton dari supporter Balikpapan balistik ini sebegitu besarnya mendukung. Tapi kalau menurut saya mereka akan datang beramai-ramai. Tapi pada suatu level pertandingan, pada akhirnya bukan soal siapa ada di rumah, tapi yang paling penting adalah siapa menetapkan strategi lebih tepat. Baik. Neil Maizar seorang peracik strategi yang sangat luar biasa. Kapan? Ya, kick off sudah dimulai. Balikpapan kuasai bola. Tarik mundur ke belakang. Tik-tak 1-2 memasuki kotak penalti. Shooting dan hampir saja. Tendangan penalti bagi kubu Persiba Balikpapan. Bokai masuk 1-0. Persiba Balikpapan unggul atas Semen Padang. Menit ke-39. Oh, maksud kami menit ke-35 babak yang pertama ini. Satu gerak tipu yang cukup baik, tenang dan tidak terlalu kencang ya begitu tendangan ini. Keras, tapi dia sepertinya sudah yakin bola akan bergerak dari sisi kiri. 1-0 Persiba Balikpapan unggul. Cukup taktis tendangan penalti ini. Agak unik kan kalau di NBA ketika keputusan yang sempurna di atas lapangan. Sebuah serangan lepas cukup berbahaya dan masuk. Anda lihat bagaimana gol ini tercipta. Rahel Radiansyah ini pemain yang dari tadi terus bergerak, sangat aktif, bertubuh kecil tapi nggak pernah gentar tuh lawan pemain-pemain yang ukurannya besar. Dan yang menarik, gol ini nggak sampai 2 atau 3 menit, nggak sampai 3 menit dari gol pertama tadi. Kalau menurut saya ini pemain-pemain Semen Padang masih berada dalam situasi yang shock. Ketika tadi mereka, secara mental mereka masih belum siap kembali ke atas lapangan. Karena mereka masih percaya bahwa tadi itu bukan handsball. Lalu keputusan kontroversi wasit itu mengakibatkan gol, kemudian mereka belum balik secara psikologis, sementara Persiba Balikpapan mengambil keuntungan itu. Anda lihat gol kedua. Kolektivitas ya, sekilas sih saya agak ragu kalau dijatuhkan. Kita lihat memang ada gangguan betul, tapi jika gangguan itu mengakibatkan Nur Iskandar jatuh secara langsung, saya sih nggak yakin. Tapi setidaknya insiden ini, jika wasit kita katakanlah penalti tadi salah, artinya wasit ternyata tidak berpihak, memang wasitnya aja yang salah. Tapi ya kembali lagi kita terimalah ini sebagai keputusan yang harus dihormati. Irsyad Maulana sudah bersiap-siap akan melakukan eksekusi tendangan penalti ini. Irsyad Maulana, kita nantikan dan masuk cukup baik. Eksekusi penalti yang dilakukan oleh Irsyad Maulana. Golnya agak identik dengan penalti tadi Bokai tadi, dilakukan di gawang sebelah kanan dari sisi kamera. Bedanya Irsyad melakukan tembakan ke arah kiri gawang, sementara tadi Bokai ke arah kanan gawang dan mampu dan kiper salah mengantisipasi. Dan sepertinya Irsyad memang pemain yang selalu diplot sebagai eksekutor bola-bola mati jika kita lihat kecenderungan selama beberapa menit babak pertama tadi. Irsyad Maulana mampu memperkecil kedudukan Semen Padang 1, Persiba masih 2 di menit ke-52 ini. Tendangan penalti dari Irsyad Maulana tadi berhasil